Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, kali ini gue kembali lagi back to school ya. Kembali lagi back to school sama aja ya. Oke, pada edisi minggu pertama di bulan Mei ini kita kembali mengukit sejarah tentang Kerajaan Pajajaran. Bagaimana tentang kisahnya dan awal mula berdirinya. Oke, cekidot, siapkan headset dan mulai mainkan imajinasimu. Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah ibu kota dari Kerajaan Sunda yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa, pada masa lalu di daerah Asia Tenggara. Di sana terdapat kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Menurut peta Portugis, lokasi Pajajaran berada di suatu wilayah yang saat ini merupakan bagian dari Bogor, Jawa Barat. Sumber utama sejarah yang mengandung informasi mengenai kehidupan sehari-hari di Pajajaran dari abad ke-15 sampai awal abad ke-16 dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Nama tempat, kebudayaan, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada masa itu digambarkan secara terperinci dalam naskah kuno tersebut. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. 2. Berikut adalah hasil penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu. 1. Naskah Carita Waruga Guru 1750. Naskah berbahasa Sunda klasik ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran berdasarkan keadaan di lokasi tersebut banyak terdapat pohon paku jajar. 2. K.F. Hole 1869 dalam tulisan berjudul De Batue Tulis Te Buiten Zol, Batu Tulis di Bogor. Hole menyebutkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku dengan sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi, menurut Hole, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar. Of origin Stande Paku Bomen. 3. G.P. Roefaer 1919 dalam Encyclopedie van Nederlands Indie edisi Stibbe tahun 1919, menurutnya Pakuan mengandung pengertian paku atau paku jagat, Specher de Wereld, yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam atau Pakuan. Menurut Roefaer setara dengan Maharaja. Kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan Even Knie. Yang dimaksudkan Roefaer adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Roefaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan Maharaja Majapahit. Ia sependapat dengan Hussein Jayaningrat 1913 bahwa Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433. 4. R.N.G. Purwacaraka 1921 dalam tulisan De Batu Tulis Bis Buitenzorg, Batu Tulis dekat Bogor. Dalam tulisan tersebut ia menjelaskan bahwa kata Pakuan mestinya berasal dari bahasa Kawi Pakwan yang kemudian dieja menjadi Pakuan. 1W ini tertulis pada prasasti Batu Tulis. Dalam lidah orang Sunda, kata itu akan diucapkan Pakuan. Kata Pakuan berarti kemah atau istana.
Jadi, Pakuan Pajajaran menurut Purwacaraka berarti istana yang berjajar. Anrijen Standehoven. 5. H. Tendam 1957. Sebagai seorang pakar pertanian, Tendam ingin meneliti kehidupan sosial ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya Verkenningen Rondom Pajajaran, pengenalan sekitar Pajajaran. Pengertian Pakuan ada hubungannya dengan lingga atau tonggak batu yang terpancang di sebelah prasasti batu tulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam carita Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Haluwesi dan Sang Susuk Tunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian paku. Tendam berpendapat bahwa Pakuan bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota atau Hoofdstad dan harus dibedakan dari keraton. Kata Pajajaran ditinjau berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Winkler tahun 1690 yang memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara Sungai Besar dan Sungai Tangerang. Tanggerang sekarang dikenal dengan Ciliwung dan Cisadane. Tendam menarik kesimpulan bahwa nama Pajajaran muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi Pakuan Pajajaran dalam pengertian Tendam adalah Pakuan di Pajajaran atau Daya Pajajaran. Sebutan Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran dapat ditemukan dalam prasasti batu tulis nomor 1 dan 2. Sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada prasasti Kebantenan di Bekasi. Dalam naskah carita Parahyangan ada kalimat berbunyi Sang Susuk Tunggal Iniyana Nuyena Palangka Seriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Nu Mikadat Wan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Artinya, Sang Susuk Tunggal dialah yang membuat tahta Seriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Sang Hyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut Pakuan itu adalah Kadaton yang bernama Sri Bima dan seterusnya. Pakuan adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton atau istana. Jadi tafsiran Purwacaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam carita Parahyangan, yaitu istana yang berjajar. Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang, tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada 5 bangunan keraton yang masing-masing bernama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik Panca Persada atau 5 keraton. Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surosowan di Banten, dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibu kota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya, nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat yang luas menjadi nama ibu kota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Yogya. Pendapat Tendam Pakuan berarti ibu kota dipandang benar dalam penggunaan, tetapi salah dari segi semantik.
Dalam laporan Tome Pires 1513 disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda tersebut bernama Dayo atau Daya dan terletak di daerah pegunungan yang berjarak 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Kelapa di Muara Ciliwung. Nama Dayo didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan Kelapa. Orang Pelabuhan Kelapa menggunakan kata Dayo bila bermaksud menyebut ibu kota dalam percakapan sehari-hari, sedangkan kata Pakuan digunakan untuk menyebut ibu kota dalam kesusastraan. Karena lokasi Pakuan yang berada di antara 2 sungai yang sejajar, maka Pakuan disebut juga Pajajaran. Dalam keropak tulisan pada lontar atau daun nipah, yang diberi nomor 406 di Museum Pusat terdapat petunjuk yang mengarah kepada lokasi Pakuan. Keropak 406 sebagian telah diterbitkan khusus dengan nama Carita Parahyangan. Dalam bagian yang belum diterbitkan, biasa disebut fragmen ke-406, terdapat keterangan mengenai kisah pendirian Keraton Sri Bima, Punta, Narayana Madura Suradipati. Di Inya urut Kadatuan, Kubujangga Sedamanah ngaran Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Anggesta tuluy diprebolta ku Maharaja Tarusbawa Deung Bujangga Sedamanah. Disiar kahulu Cipakancilan. Katimu Bagawat Sunda Mayajati. Kubujangga Sedamanah dibaan kaharapan Maharaja Tarusbawa. Artinya, di sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga Sedamanah diberi nama Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Setelah selesai dibangun, lalu diberkati oleh Maharaja Tarusbawa dan Bujangga Sedamanah. Dicari ke hulu Cipakancilan. Ditemukanlah Bagawat Sunda Majayati. Oleh Bujangga Sedamanah dibawa ke hadapan Maharaja Tarusbawa. Petik 2. Dari sumber kuno itu dapat diketahui bahwa letak keraton tidak akan terlalu jauh dari hulu Cipakancilan. Hulu sungai ini terletak di dekat lokasi kampung Lawang Gintung nama sekarang, dan bagian hulu sungai ini disebut Ciawi. Dari naskah itu pula kita mengetahui bahwa sejak zaman Pajajaran sungai itu sudah bernama Cipakancilan. Hanyalah juru pantun kemudian menerjemahkannya menjadi Cipecang. Dalam bahasa Sunda kuno dan kata, kancil, memang berarti, pecang. Berita-berita Fox Sunting. Laporan tertulis pertama mengenai lokasi Pakuan diperoleh dari catatan perjalanan ekspedisi pasukan VOC, Verinik de Ostindise Company, Perserikatan Kompeni Hindia Timur yang oleh bangsa kita lumrah disebut Company. Karena Inggris pun memiliki perserikatan yang serupa dengan nama EIC, East India Company, perusahaan Hindia Timur Britania, maka VOC sering disebut Kompeni Belanda dan EIC disebut Kompeni Inggris. Setelah mencapai persetujuan dengan Cirebon, 1681, Kompeni Belanda menandatangani persetujuan dengan Banten, 1684. Dalam persetujuan itu ditetapkan Cisadane menjadi batas kedua belah pihak. Laporan Scipio Sunting. 2 catatan penting dari ekspedisi Scipio adalah catatan perjalanan antara Parung Angsana, Tanah Baru, menuju Cipaku dengan melalui Tajur, kira-kira lokasi pabrik Unitex sekarang. Berikut adalah salah satu bagian catatannya, jalan dan lahan antara Parung Angsana dengan Cipaku adalah lahan yang bersih dan di sana banyak sekali pohon buah-buahan, tampaknya pernah dihuni. Lukisan jalan setelah ia melintasi Ciliwung. Ia mencatat, melewati 2 buah jalan dengan pohon buah-buahan yang berderet lurus dan 3 buah runtuhan parit. Dari anggota pasukannya, Scipio memperoleh penerangan bahwa semua itu peninggalan dari Raja Pajajaran. Dari perjalanannya disimpulkan bahwa jejak Pajajaran yang masih bisa memberikan kesan wajah kerajaan hanyalah situs batu tulis. Penemuan Scipio segera dilaporkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Campuis kepada atasannya di Belanda. Dalam laporan yang ditulis tanggal 23 Desember tahun 1687, ia memberitakan bahwa menurut kepercayaan penduduk, dat het selve palace and specialike de verrevensit plaats van den getal tigers bewak en bewaard wordt, bahwa istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk Raja Jawa Pajajaran sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Rupanya laporan penduduk Parung Angsana ada hubungannya dengan seorang anggota ekspedisi yang diterkam harimau di dekat aliran Cisadane pada malam tanggal 28 Agustus tahun 1687. Diperkirakan situs batu tulis pernah menjadi sarang harimau dan ini telah menumbuhkan mitos adanya hubungan antara Pajajaran yang sirna dengan keberadaan harimau. Laporan Adolf Winkler, 1690, Sunting. Laporan Scipio menggugah para pimpinan Kompeni Belanda.
3 tahun kemudian dibentuk kembali tim ekspedisi dipimpin oleh Kapiten Adolf Winkler. Pasukan Winkler terdiri dari 16 orang kulit putih dan 26 orang Makassar serta seorang ahli ukur. Perjalanan ringkas ekspedisi Winkler adalah sebagai berikut, seperti Scipio, Winkler bertolak dari Kedung Halang lewat Parung Angsana Tanah Baru, lalu ke selatan. Ia melewati jalan besar yang oleh Scipio disebut Tuilanen, jalan 2 lajur. Hal ini tidak bertentangan Scipio. Winkler menyebutkan jalan tersebut sejajar dengan aliran Ciliwung lalu membentuk siku-siku. Karena itu ia hanya mencatat satu jalan. Scipio menganggap jalan yang berbelok tajam ini sebagai 2 jalan yang bertemu. Setelah melewati sungai Jambuluwuk, Cibalok, dan melintasi parit Pakuan yang dalam dan berdinding tegak, de Diepe Dwarsgerak van Pakowang, yang tepinya membentang ke arah Ciliwung dan sampai ke jalan menuju arah tenggara 20 menit setelah Arca. 10 menit kemudian pukul 10.54, sampai di lokasi Kampung Tajur Agung, waktu itu sudah tidak ada. 1 menit kemudian, ia sampai ke pangkal Jalan Durian yang panjangnya hanya 2 menit perjalanan dengan berkuda santai. Bila kembali ke catatan Scipio yang mengatakan bahwa jalan dan lahan antara Parung Angsana dengan Cipaku itu bersih dan di mana-mana penuh dengan pohon buah-buahan, maka dapat disimpulkan bahwa kompleks Unitex itu pada zaman Pajajaran merupakan kebun kerajaan. Tajur adalah kata Sunda kuno yang berarti tanam, tanaman, atau kebun. Tajuragung sama artinya dengan kebun besar atau kebun raya. Sebagai kebun kerajaan, Tajuragung menjadi tempat bercengkrama keluarga kerajaan. Karena itu pula penggal jalan pada bagian ini ditanami pohon durian pada kedua sisinya. Dari Tajuragung Winkler menuju ke daerah Batu Tulis menempuh jalan yang kelak 1709 dilalui Van Riebeeck dari arah berlawanan. Jalan ini menuju ke gerbang kota, lokasi dekat pabrik paku, Tulus Rejo, sekarang. Disitulah letak kampung Lawang Gintung pertama sebelum pindah ke Sekip, dan kemudian lokasi sekarang bernama tetap Lawang Gintung. Jadi gerbang Pakuan pada sisi ini ada pada penggal jalan di Bantar Pete, depan kompleks perumahan LIPI. Dulu di sana ada pohon gintung. Di Batu Tulis Winkler menemukan lantai atau jalan berbatu yang sangat rapi. Menurut penjelasan para pengantarnya, disitulah letak istana kerajaan, Het Koningikhus South Daerontren Gesta en Heben. Setelah diukur, lantai itu membentang ke arah Pasebantua. Di sana ditemukan 7 pohon beringin. Di dekat jalan tersebut Winkler menemukan sebuah batu besar yang dibentuk secara indah. Jalan berbatu itu terletak sebelum Winkler tiba di situs Bautulis, dan karena dari batu bertulis perjalanan dilanjutkan ke tempat Arca, Purwagali, maka lokasi jalan itu harus terletak di bagian utara tempat batu bertulis prasasti. Antara jalan berbatu dengan batu besar yang indah dihubungkan oleh Gang Amil. Lahan di bagian utara Gang Amil ini bersambung dengan Balai Kambang, rumah terapung. Balai Kambang ini adalah untuk bercengkrama raja. Contoh Balai Kambang yang masih utuh adalah seperti yang terdapat di bekas pusat kerajaan Klungkung di Bali. Dengan indikasi tersebut, lokasi keraton Pajajaran mesti terletak pada lahan yang dibatasi Jalan Batu Tulis sisi barat, Gang Amil sisi selatan, bekas parit yang sekarang dijadikan perumahan sisi timur, dan Benteng Batu, yang ditemukan Scipio sebelum sampai di tempat prasasti sisi utara. Balai Kambang terletak di sebelah utara, luar, benteng itu. Pohon beringinnya mestinya berada dekat gerbang Pakuan di lokasi jembatan Bondongan sekarang. Dari Gang Amil, Winkler memasuki tempat batu bertulis. Ia memberitakan bahwa Istana Pakuan itu dikelilingi oleh dinding dan di dalamnya ada sebuah batu berisi tulisan sebanyak 81/2 baris. Ia menyebut demikian karena baris ke-9 hanya berisi 6 huruf dan sepasang tanda penutup. Yang penting adalah untuk kedua batu itu Winkler menggunakan kata "sten" berdiri. Jadi setelah telantar selama kira-kira 110 tahun sejak Pajajaran bubar atau hancur oleh pasukan Banten tahun 1579, batu-batu itu masih berdiri, masih tetap pada posisi semula. Dari tempat prasasti, Winkler menuju ke tempat arca umum disebut Purwagali. 1911 Plate masih mencatat nama Purwagali. Di sana terdapat 3 buah patung yang menurut informan Plate adalah patung Purwagali, Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung. Nama trio ini terdapat dalam Babat Pajajaran yang ditulis di Sumedang, 1816 pada masa Bupati Pangeran Kornel, kemudian disadur dalam bentuk pupuh 1862.
Penyadur naskah Babat mengetahui beberapa ciri bekas pusat kerajaan seperti juga penduduk Parung Angsana dalam tahun 1687 mengetahui hubungan antara Kabuyutan, Batu Tulis dengan kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Menurut Babat ini, pohon Campaka Warna, sekarang tinggal tunggulnya, terletak tidak jauh dari alun-alun 1703, 1704, 1709 Sunting. Abraham adalah putra Jan van Riebeeck pendiri Cape Town di Afrika Selatan. Penjelajahannya di daerah Bogor dan sekitarnya dilakukan dalam kedudukan sebagai pegawai tinggi VOC. 2 kali sebagai inspektur jenderal dan sekali sebagai gubernur jenderal. Kunjungan ke Pakuan tahun 1703 disertai pula oleh istrinya yang digotong dengan tandu. Rute perjalanan tahun 1703, Benteng, Cililitan, Tanjung, Serengseng, Pondok Cina, Depok, Pondok Pucung, Citayam, Bojong Manggis, dekat Bojonggede, Kedung Halang, Parung Angsana, Tanah Baru. Rute perjalanan tahun 1704, Benteng, Tanah Abang, Karet, Ragunan, Serengseng, Pondok Cina dan seterusnya sama dengan rute 1703. Rute perjalanan tahun 1709, Benteng, Tanah Abang, Karet, Serengseng, Pondok Pucung, Bojong Manggis, Pager Wesi, Kedung Badak, Panaragan. Berbeda dengan Scipio dan Winkler, Van Riebeeck selalu datang dari arah Empang. Karena itu ia dapat mengetahui bahwa Pakuan terletak pada sebuah dataran tinggi. Hal ini tidak akan tampak oleh mereka yang memasuki Batu Tulis dari arah Tajur. Khusus laporan dari Van Riebeeck adalah selalu menulis tentang Detugang, jalan masuk, atau Deopgang, jalan naik ke Pakuan. Beberapa hal yang dapat diungkapkan dari ketiga perjalanan Van Riebeeck adalah: alun-alun Empang ternyata bekas alun-alun luar pada zaman Pakuan yang dipisahkan dari benteng Pakuan dengan sebuah parit yang dalam. Sekarang parit ini membentang dari Kampung Lolongok sampai Cipakancilan. Tanjakan Bondongan yang sekarang, pada zaman Pakuan merupakan jalan masuk yang sempit dan mendaki sehingga hanya dapat dilalui seorang penunggang kuda atau 2 orang berjalan kaki. Tanah rendah di kedua tepi tanjakan Bondongan dahulu adalah parit bawah yang terjal dan dasarnya bersambung kepada kaki benteng Pakuan. Jembatan Bondongan yang sekarang dahulunya merupakan pintu gerbang kota. Di belakang benteng Pakuan pada bagian ini terdapat parit atas yang melingkari pinggir kota Pakuan pada sisi Cisadane. Pada kunjungan tahun 1704, di seberang jalan, sebelah barat tempat patung Purwagali, ia telah mendirikan pondok peristirahatan Somerhus bernama Batu Tulis. Nama ini kemudian melekat menjadi nama tempat di daerah sekitar prasasti tersebut. Puncak lereng Ciliwung melewati kompleks perkantoran PAM, lalu menyilang Jalan Raya Pajajaran, pada perbatasan kota, membelok lurus ke barat daya menembus Jalan Siliwangi. Di sini dahulu terdapat gerbang, terus memanjang sampai Kampung Lawang Gintung. Di Kampung Lawang Gintung, benteng ini bersambung dengan Benteng Alam, yaitu puncak tebing Cipaku yang curam sampai di lokasi stasiun kereta api Batu Tulis. Dari sini, batas kota Pakuan membentang sepanjang jalur rel kereta api sampai di tebing Cipakancilan setelah melewati lokasi jembatan Bondongan. Tebing Cipakancilan. Atas politik adu domba yang dilakukan Portugis kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara, terjadi perebutan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran oleh Kesultanan Cirebon, wilayah Pajajaran yang dipimpin oleh cucu Siliwangi, yang mendapat dukungan dari Demak diantaranya Banten dan Sunda Kelapa. Pakuan Pajajaran hancur pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana, batu penobatan tempat seorang calon raja dari terah Kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasundan, dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu itu diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak dimungkinkan lagi penobatan raja baru. Maulana Yusuf mengklaim sebagai penerus kekuasaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Sunda. Palangka Sriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surosowan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang, yang berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman. Saat itu diperkirakan terdapat sejumlah penggawa istana yang meninggalkan istana lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menerapkan tata cara kehidupan Mandala yang ketat, dan sekarang mereka dikenal sebagai orang Baduy. Berikut adalah raja-raja yang memerintah di Pakuan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521.
bertahta di Pakuan, Bogor sekarang, Surawisesa, tahun 1521 sampai tahun 1535, bertahta di Pakuan Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1543, bertahta di Pakuan Ratu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551, bertahta di Pakuan Ratu Nilakendra, tahun 1551 sampai tahun 1567, meninggalkan Pakuan karena serangan Sultan Maulana Hasanuddin dan anaknya, Maulana Yusuf Raga Mulia, tahun 1567 sampai tahun 1579, dikenal sebagai Prabu Surya Kencana, memerintah dari Pandeglang. Pajajaran, untuk next project, sampai jumpa untuk di kisah selanjutnya. Bye-bye.